Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita Injil yang baru saja kita dengar mengingatkan kita akan satu hal ini. Tidak semua kebaikan atau perbuatan baik selalu disambut dengan baik atau mendapatkan tanggapan positif. Selalu saja ada ungkapan sinis atau nyinyir dari para oposisi, atau mereka tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan baik. Mungkin saja bagi mereka, biarlah sesuatu yang buruk itu tetap terjadi, atau memang sudah seharusnya begitu, karena orang pantas mengalaminya. Yesus merasakan hal ini. Dia menyembuhkan seorang yang bisu dengan cara mengusir setan yang membisukan orang itu. Sayangnya tindakan di sini dianggap sebagai satu perbuatan karena campur tangan bos para setan, Beelzebul. Kita tahu bahwa bisu adalah satu keadaan yang membuat orang tidak bisa berbicara dengan sempurna. Akan lebih parah kalau si bisu juga tidak bisa mendengar dengan baik. Hanya bahasa isyarat yang dapat menjadi sarana komunikasi. Si bisu mampu menerjemahkan gerakan tangan, mulut, atau mimik wajah dari mereka yang berkomunikasi dengan dia. Lawan bicara pun akan berusaha menangkap hal serupa dari si bisu. Masalahnya, tidak semua paham dan mampu mengungkapkan bahasa isyarat dengan baik. Kita bisa melihat lebih jauh bahwa bisu adalah kondisi yang merusak esensi juga eksistensi seorang anak manusia yang pada dasarnya diciptakan untuk bisa mendengar dan berbicara dengan baik. Maka kehadiran Yesus yang membuat si bisu dapat berbicara dan mendengar dengan baik layaknya orang normal lainnya adalah satu bentuk pembebasan. Yesus mengembalikan kondisi esensial si bisu sebagai orang yang bisa mendengar dan berbicara. Pembebasan ini juga mencakup mereka yang melihat peristiwa penyembuhan itu, termasuk mereka yang menyepelekan kuasa Yesus dan menganggap bahwa Yesus dibantu Beelzebul. Bagi Yesus, setan yang membisukan adalah egoisme yang memilah-milah orang ke dalam kategori-kategori tertentu, bahwa seorang memang pantas menderita karena sudah seharusnya begitu, sementara yang lain pantas bahagia karena ia memang terlahir untuk bahagia di atas penderitaan orang lain. Setan yang membisukan juga tampak pada individualisme yang berujung pada ketidakadilan, ketidakpedulian, dan matinya solidaritas seperti pada orang-orang bisu itu. Karena itu Yesus membalikkan pandangan para hatersnya dengan pernyataan-pernyataan ini. Kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan rumah tangga yang tidak rukun pasti juga binasa. Juga setan-setan yang terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri itu percuma saja. Lebih jauh lagi, Yesus menekankan hal yang paling mendasar untuk memperoleh pembebasan, yaitu selalu ada bersamanya dan mengandalkan Dia. Siapa tidak bersamaku, melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku, dia mencerai-beraikan. Sampai sini kita menjadi sadar bahwa hal yang merusak bukan diri kita adalah spirit yang dibawa oleh setan yang membisukan dalam bentuk egoisme juga individualisme. Bentuk konkretnya adalah masa bodoh, marah tahu, atau bahkan mati rasa. Tiga hal itu juga yang membuat sendi-sendi hidup berkomunitas kita menjadi keropos, rapuh, dan mudah diruntuhkan. Para saudara dan saudari yang dikasihi,
Bacaan-bacaan sejarah ini mengungkapkan bahwa akar dari ketiga perilaku di atas adalah tidak adanya keutamaan mendengarkan. Dalam bacaan pertama, Yeremia dengan tegas mengungkapkan hal ini. Bangsa Israel mendapat privilege sebagai bangsa pilihan. Namun dalam banyak kasus, mereka tidak mendengarkan Tuhan dan tidak memberi perhatian pada apa yang dikehendaki Tuhan. Sikap merasa bodoh, malas tahu atau mati rasa bangsa Israel dibahasakan dalam kata-kata kedebilan hati, bertegak hati, memperlihatkan punggung dan bukan muka mereka. Ini semua menunjukkan bahwa ketulusan mereka sebenarnya sudah musnah dari mulut mereka. Dan kalau sudah demikian, egoisme dan individualisme pasti berkembang biak, dan setan-setan pun bersorak-sorai kegirangan karena berhasil mendapatkan pengikut setia dengan ciri utama sebagai orang-orang surga. Karena itu hari ini kita disadarkan untuk kembali memiliki jika belum punya, atau menghidupkan kembali jika sudah ada, namun dulu keutamaan penting ini: mendengarkan dan memberi perhatian. Kita tidak hanya sekedar diingatkan untuk mendengarkan dan memberi perhatian pada hal yang esensial dalam hidup. Lebih dari itu, kita harus memiliki sikap dasar ini, yakni mendengarkan dengan hati. Mendengarkan dan memberikan perhatian adalah perkara serius. Orang yang punya pendengaran baik sekalipun bisa saja mendengarkan sesuatu tanpa memberi perhatian lebih pada apa yang didengarkan. Lebih parah lagi kalau menganggap apa yang didengarkan itu tidak penting. Orang seperti ini pasti konconya tidak cukup. Mendengar dan memberi perhatian menuntut satu pemberian diri, atau lebih tepat pemberian hati. Mendengarkan dengan hati. Ini berarti apa yang didengarkan adalah sesuatu yang penting dan membawa konsekuensi pada kebaikan. Mendengarkan dengan hati menunjukkan pemberian bahwa dia yang bersuara patut dihargai dengan cara mendengarkan dia sungguh-sungguh. Keutamaan inilah yang kian hari kian mudah, termasuk juga dalam kehidupan berkomunitas kita. Orang tidak peduli lagi dengan komunitas atau merasa biasa-biasa saja, meskipun sudah mendapat surat cinta dalam bentuk admonisio dari Dewan Umum atau surat peringatan alias SP dari mereka. Kita juga harus sadar bahwa dalam keseharian kita ada sekian banyak suara dan informasi yang menghampiri kuping kita. Ada hal-hal baik yang kita dengarkan, tapi juga ada hal-hal yang terpenting yang kita serap melalui pendengaran kita. Ada banyak informasi yang benar, ada juga informasi yang menyesatkan. Untuk semua itu kita harus tetap ingat bahwa kita pun dikaruniai filter atau kemampuan untuk memindai yang baik dari yang benar, dari yang buruk dan salah. Dan kemampuan ini harus terasah dengan baik. Hari ini kita diajak untuk kembali pada fitrah hidup kita sebagai orang yang harus selalu terbuka untuk mendengarkan, lebih mendengarkan Tuhan. Dan masa prapaskah yang tengah kita jalani dan tahun jubileum yang tengah kita hidup adalah kesempatan berrahmat untuk hal ini. Tobat adalah kesempatan untuk kembali dan terus mendengarkan Tuhan. Tahun jubileum adalah kairos untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Pertanyaan kita, kalau Tuhan sudah berbelas kasih,
Mengapa dan sampai kapan kita harus terus bertegar hati?